Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nofran Saputra dengan NIM 2022-11082. Jadi di sini saya akan meresum materi dari mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal yang ketiga, yaitu meresum tentang blok diagram beserta penerapannya atau beserta contohnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluan dari sistem kontrol ini, sistem kontrol digunakan untuk mengatur perilaku suatu sistem agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam dunia modern, sistem kontrol ini dibagi menjadi tiga. Ada kontrol digital dan dibagi menjadi kontrol digital dan kontrol optimal yang masing-masing memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda-beda. Nah, lalu ada penjelasan dari blok diagram. Jadi blok diagram dalam sistem kontrol adalah representasi grafis dari alur kerja suatu sistem kontrol. Nah, jadi blok diagram ini yang akan menunjukkan hubungan antara komponen-komponen utama seperti masukan, pengontrol, proses yang dikendalikan, dan umpan balik atau feedback. Yang mana untuk blok diagram di sini itu menggunakan sistem loop yang tertutup. Jadi dia terdapat feedback pada uh, blok diagramnya. Next. Nah, ini contoh blok diagram yang saya paparkan, yaitu ada set point, lalu terdapat summing point, sinyal error, controller PID, sinyal kontrol, aktuator, plan, output, serta feedback. Jadi ini tadi merupakan gambar dari sistem loop yang tertutup karena dia terdapat feedback. Oke. Nah, lalu ada penjelasan dari tiap-tiap blok diagramnya. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu set point. Jadi set point ini merupakan nilai yang diinginkan atau nilai yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Nanti kita ada ngambil contoh, misal contoh yang paling sederhana itu pengontrolan AC. Dia kan inputannya itu berupa angka ya, derajat Celcius, berapa derajat Celcius itu contoh nilai yang ingin dimasukkan. Nah, summing point ini dia saat loopingan pertama dia itu tidak bekerja. Jadi dia itu bekerja saat adanya feedback. Jadi dia akan mengkalkulasi atau membandingkan nilai dari output dengan nilai input. Jadi makanya dia akan menghasilkan sinyal error dari summing point ini. Lalu ada controller. Jadi controller di sini berfungsi untuk menstabilkan suatu sistem atau memperbaiki sistem agar output sama dan menghasilkan sinyal kontrol. Jadi maksudnya itu apa? Eh, Nantinya sinyal pada awalnya sebelum masuk ke dalam controller dia itu masih belum stabil. Jadi dia masih terdapat overshoot, steady state, error dan overshoot steady error seperti eh, gelombang. Nah, jadi fungsinya controller itu dia untuk memperbaiki dari sistemnya itu supaya dia menghasilkan sinyal kontrol yang optimal sehingga hasilnya nanti itu akan eh, hasil outputan dan inputan itu bakal sama. Lalu ada aktuator. Jadi aktuator ini suatu alat yang melakukan tindakan mekanis. Jadi aktuator ini berupa alatnya. Sedangkan yang akan digerakkan itu nanti yaitu plannya. Jadi plan itu merupakan objek bisnis yang diatur. Contohnya seperti AC, itu dia akan mengatur suhunya. Lalu ada servo, dia akan mengatur sudutnya seperti itu. Nah, untuk feedback, dia akan mengoreksi nilai outputnya. Jadi sensor yaitu akan memonitor dari hasil outputannya dan akan dialiri ke summing point tadi. Sehingga nanti summing point akan mengkalkulasikan atau membandingkan nilai dari outputannya berbanding dengan set pointnya atau inputannya. Lalu ada error, itu tadi yang dihasilkan oleh summing point. Jadi dia itu perbandingan antara hasil outputan dan set point. Jadi dia itu eh, hasil keluarannya lah, sinyal error itu keluaran dari summing point itu. Lalu ada sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol ini dihasilkan oleh controller tadi. Yang ada sinyal kontrol itu untuk memerintahkan aktuator. Seperti itu. Nah, next ya, di sini ada contoh penerapannya. Kita ambil contoh itu kontrol suhu ruangan sistem HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Singkatnya, sistem HVAC ini yaitu sistem untuk
yang biasa digunakan di ruangan-ruangan atau di kantor-kantor. Jadi dia tuh berfungsi untuk apa ya? Selain mengatur panas dinginnya dari suhu ruangan, jadi dia tuh juga ada ventilasi di sini. Jadi dia itu mengatur sirkulasi udara juga di dalam ruangannya. Jadi sehingga orang di dalam ruangan itu tuh terasa nyaman. Jadi tidak hanya mengatur dingin dan panasnya atau dingin dan hangatnya suatu ruangan, tapi dia juga mengatur ventilasinya atau mengatur sirkulasi udaranya sehingga orang dalam ruangan itu bisa nyaman. Jadi kita ambil contoh, misalnya kita set pointnya kita masukin itu suhu ruangan itu kita pengennya 24 derajat Celcius. Nah, jadi pengontrolnya tadi controller itu akan eh, kontrol sini bisa jadi microcontroller ataupun sistem PLC ya, programmable logic control. Jadi dia akan mengatur kerja dari AC dan juga dari ventilasinya. Jadi dia akan melihat dari mm, menyesuaikan dari keadaan apakah butuhnya pemanas atau pendingin ruangan. Karena kita lihat juga dari suhu di luar ruangannya itu panas kah atau dingin kah seperti itu. Lalu aktuator di sini itu berupa AC, jadi atau pemanas. Jadi dia yang akan mengubah suhu dari ruangannya kayak gitu. Nah, plan-nya itu yaitu tadi suhunya. Jadi ruangan yang suhunya yang akan dikontrol kayak gitu. Nah, jadi sensornya ini apa? Jadi sensornya itu eh, jadi dia akan mengukur suhu dan akan mengirimkan data kembali ke pengontrol. Jadi dia bakal dilihat suhu tersebut itu udah sesuai belum sama inputan yang 24 derajat Celcius tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.